jangan berharap Isak ini bakal main bagus dalam 3 pertandingan pertama dia di Liverpool. Kenapa? Yo guys, ketemu lagi sama gue Adara Mentio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Mungkin berita ini udah kelewat berapa minggu ya, tapi gue pengen coba kasih pandangan gue terhadap Alexander Isak yang dibeli Liverpool. Harganya fantastis, 145 juta. Wadaw, itu memecahkan rekor transfer termahal Premier League ya. Jadi Liverpool nih udah mecahin 2 kali nih transfer termahal Premier League ya, waktu beli Florian Wirtz sama beli Alexander Isak ya. Sekarang kan pasti ada beberapa perdebatan ya, apalagi gue juga nonton di Overlap sama Sky Sport di mana Jamie Carragher dan juga beberapa pandit lain ini memperdebatkan apakah Liverpool butuh Alexander Isak atau enggak. Secara dia udah punya Ekitike gitu kan. Jangan karena Ekitike udah cetak 2 gol di 2 pertandingan pertama Premier League, bukan berarti Liverpool nggak butuh striker lagi. Musim kemarin kan dia punya 2 kan, Diogo Jota sama Darwin Núñez ya kan. Sekarang dua-duanya nggak ada nih ya, dua-duanya nggak ada. Dan akhirnya dia juga jual Luis Diaz karena berapa kali Luis Diaz main sebagai false nine di situ. Dan yang ada pilihan lain, Liverpool harus punya 2 striker. Tapi kan masalahnya kan 2 striker ini dua-duanya mahal ya. Ekitike ini kan 90 juta, Alexander Isak 145 juta. Gue masih ngakak lagi sama harganya. Mahal banget, gila 145 juta. Tapi ya oke lah, Isak 145 juta. Apakah Liverpool benar-benar membutuhkan 2 striker dengan harga semahal itu? Jawabannya ya, butuh banget ya. Pertimbangannya begini, karena gue tidak melihat Salah itu akan dimainkan di tengah ya, jadi Salah akan tetap stay di kanan. Dan Gakpo pernah main di tengah waktu era Jurgen Klopp, tidak berhasil. Sementara itu Liverpool udah ngelepas Núñez sama Luis Diaz dan Diogo Jota meninggal. Ini 3 orang yang biasa main di tengah nggak ada nih, ya kan? Jadi siapa dong opsinya? Oke, beli Ekitike. Habis itu beli Isak, ya kan? Ekitike cetak 2 gol di 2 pertandingan pertama. Nah, apakah dengan Ekitike aja itu cukup Liverpool? Tentu saja tidak ya, karena setiap pemain bola itu kan beresiko untuk cedera, beresiko juga untuk main jelek ya. Dan Liverpool butuh banyak opsi di depan ya, bukan cuma bergantung sama 1-2 pemain lagi. Ekitike aja itu sebenarnya dia itu dibilangin, kalau kita lihat dari gaya mainnya ya, tipikal center forward banget sih. Iya, saat ini dia memang di situ. Tapi pada dasarnya dia itu bukan tipikal yang center forward banget ya, karena berapa kali dia turun ke bawah, jemput bola, melebar dan segala macam. Gue udah pernah bahas ini di video bacot taktik sebelumnya ya. Dan Alexander Isak pun demikian ya, dia bukan tipikal center forward banget ya, bukan tipikal striker yang kayak Haaland atau Harry Kane gitu, nggak, dia nggak tipikal kayak begitu. Isak juga mobile, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di tengah. Nah, ini kan bisa memberikan banyak opsi ya. Yang akan rame itu di kiri. Ada Gakpo, terus Ekitike bahkan bisa main di situ, atau Isak bahkan bisa main di situ. Ada Chiesa juga bisa main di situ, dan ada Rio Ngumoha yang sepertinya dia cukup bagus prospeknya ya. Nah, ini akan menjadi rame nih. Nah, karena kenapa? Isak itu dibutuhkan untuk menjadi goal getter yang udah Premier League proven, meskipun gue nggak setuju amat ya, tapi at least dia adaptasinya itu tidak selama Ekitike ataupun Florian Wirtz. Yang kedua, seperti itu yang gue bilang tadi, bahwa pemain bola tuh beresiko main jelek dan cedera. Kalau misalkan Ekitike ini cedera atau dia main jelek, kita masih punya Isak nih sebagai alternatif. Atau misalkan kedua pemain ini salah satunya ini ada yang flop lah, ya kan, salah satunya loh ya. Nah, pasti ada dong satu yang bisa step up dong, ya kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya, Liverpool jadwalnya padat banget tuh, ya kan. Udah juara Premier League ya, dia pasti ingin mempertahankan ya. Liverpool pengen juara Premier League, belum lagi main di Carabao, FA Cup dan juga Champions League. Kembali lagi,
nggak bisa terlalu mengandalkan Salah sebagai goal getter. Liverpool harus punya beberapa pemain yang bisa menjadi goal getter, dan itu ada di dalam diri Alexander Isak dan juga Hugo Ekitike. Sebagai alternatif di belakangnya itu ada Florian Wirtz yang cukup produktif waktu main di Bayer Leverkusen, dan Cody Gakpo yang juga sering cetak gol dari sayap kiri. Artinya Liverpool ini pengen melepas ketergantungan mereka terhadap Salah. Mereka nggak mau Liverpool tuh golnya tuh sumber utamanya tuh dari dia terus. Karena Salah ini udah usia 33 nih, ya, dan kontraknya diperpanjang cuma 2 tahun. Artinya 2 tahun lagi Liverpool nih akan mikir-mikir nih, pertahankan Salah atau enggak. Nah, di situ Liverpool harus bersiap, ya. Dia harus berinvestasi kepada pemain yang bisa dipakai secara jangka panjang. Nah, berhubung Salah ini cuma tinggal 2 tahun lagi kontraknya, dan usia dia 33 tahun, nggak bisa dibebanin dengan tugas seberat itu. Belum lagi permainannya udah sering kebaca, dan 3 pertandingan pertama ini kan dia sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu mainnya. Nah, Liverpool butuh alternatif nih, ada di Ekitike dan juga Isak. Maka dari itu butuhlah mereka berdua, ya. Sekarang gimana menyatukan Ekitike dan Isak, ya? Ada beberapa alternatif, ya. Kalau gue pernah bahas ya di bacot taktik sebelumnya bahwa Ekitike bisa main di kiri, Isak main di tengah, Salah di kanan, Wirtz di belakangnya, Alexander Isak sebagai nomor 10. Nah, ini bisa dipakai kayak gini ya. Kalau kayak gitu kan harus mengorbankan Cody Gakpo, ya. Dia harus dirotasi jadi cadangan. Ya nggak masalah, dulu waktu masih ada Luis Diaz kan Cody Gakpo kan berapa kali rotasi kan, nggak selalu inti Cody Gakpo itu. Atau enggak, ya Isak di kiri, Ekitike di tengah. Dan 2 orang ini bisa bergonta-ganti. Artinya apa? Arne Slot ini coba untuk membuat lini depan Liverpool jauh lebih dinamis dengan adanya Ekitike dan juga Isak yang bisa bergantian main di kiri dan di tengah. Ya, belum lagi Florian Wirtz yang juga bisa maju. Tapi kayaknya Wirtz ini lebih sering turun ke tengah gitu kan, makanya dia nggak keluar kreativitasnya. Nah, ini nih, adanya Isak itu tuh membantu si Florian Wirtz juga gitu kan. Karena kan ya Isak tipikal striker yang turun ke bawah, jemput bola, ikut dalam build up, larinya juga lumayan cepet. Ekitike juga seperti itu sebenarnya. Nah, ini yang coba untuk dieksplor sama Arne Slot, bahwa lini depan Liverpool tuh harus dinamis. Jangan apa-apa bolanya kesalah lagi. Atau ya 1-2 pemain terlalu dibebankan untuk mencetak gol. Ini bisa membuat serangan Liverpool tuh jauh lebih nggak ketebak. Tapi yang jadi tantangan besarnya dengan adanya pemain-pemain mahal ini adalah satu, ekspektasi yang sangat besar. Untungnya Liverpool ini bukan Manchester United yang kalau ada pemain mahal masuk, ekspektasinya tuh harus langsung main bagus. Jangan berharap Isak ini bakal main bagus dalam 3 pertandingan pertama dia di Liverpool. Kenapa? Karena Isak itu pertama dia nggak ikut perang musim sama Newcastle. Kedua, dia juga nggak main di Premier League bareng Newcastle. Artinya match fitnessnya Isak ini harus digenjot. Dan nggak bisa dipaksakan untuk dia bisa gacor secepatnya. Ya, meskipun dia harga 145 juta, tapi yang kita bicarakan ini adalah manusia yang butuh adaptasi dengan lingkungan baru, yang butuh adaptasi juga sama permainan tim, yang kebugarannya juga mesti digenjot, yang dimana dia harus membangun komunikasi dan chemistry sama teman-temannya. Itu butuh waktu, tentu saja butuh waktu dong. Harapannya kan nggak lama-lama ya gitu, tapi ya at least ya tetap butuh waktu lah gitu kan. Kita lihat Ekitike sama Florian Wirtz harganya mahal dua-duanya dan masih butuh waktu untuk adaptasi di Premier League loh. Ya, dan mereka berdua ini adaptasinya lebih berat karena bukan cuma adaptasi di timnya, di lingkungan kotanya, tapi juga di liganya nih, Premier League nih. Nah, Isak ini adaptasi di Premier League kan udah enggak kan. Nah, tinggal adaptasi sama timnya. Cuma yang jadi concern adalah kebugarannya dia ini loh. Dia nggak match fitness gitu loh. Match fitnessnya dia nggak bagus. Butuh waktu ya. Jadi gua prediksinya nih Ekitike akan tetap jadi striker utama. Dengan Gakpo di kiri, Wirtz di belakang, nomor 10, Salah di kanan. Isak ini akan pelan-pelan dimasukin sebagai super sub. Ya, super sub dulu. Mungkin udah masuk ke ya 15 menit terakhir Liverpool kalau misalkan udah unggul bisa coba-coba tuh ya, Ekitike main di kiri, Isak main di tengah, gimana kecocokannya. Atau waktu Liverpool main di Carabao Cup juga bisa dicoba skema baru ini ya kan. Bisa atau enggak sih mereka berdua main bareng, ya itu mau dilihat kan. Nah, itu tuh adaptasinya Isak ini akan sedikit memakan waktu karena dia nggak menemukan match fitness bareng Newcastle. Ya, jadi untuk fans Liverpool mungkin harus agak bersabar nih. Ya, yang kedua nih dengan banyaknya pemain mahal ini tentu egonya juga tinggi dong, ya kan?
Masing-masing dari mereka pengen membuktikan diri bahwa layak dihargai mahal. Gak bisa dibohongin bahwa harga mahal itu akan membebani pemain, memberikan ekspektasi lebih, memberikan tekanan lebih. Tentu dengan harga segitu, semuanya berharap mereka langsung nyetel dong. Nah, kalau Liverpool asalkan bisa menang terus, gua rasa performa mereka misalkan belum bagus-bagus apa tuh nggak akan terlalu disorot. Asalkan Liverpool menang terus nih, ya kan? Kalau Liverpool berapa kali kalah atau seri, nah ini mungkin performa mereka ini akan disorot nih. Apalagi kalau misalkan Ekitike sama Isak gak cetak gol, Florian Wirtz gak cetak gol, gak cetak assist, ya ini akan dipertanyakan nih. Ya, itu. Tapi gue rasa setiap pemain yang masuk ke Liverpool mau mahal atau murah itu akan selalu diberikan waktu sama fansnya. Liverpool itu bukan Manchester United yang pemain mahal masuk harus main bagus, atau dia kayak Real Madrid itu nggak kayak gitu. Liverpool tuh secara klub dan juga fans itu cukup bersabar ya sama pemain yang butuh adaptasi. Dulu kan ada tuh Andy Carroll, ya kan, itu lumayan sabar tuh fans Liverpool ya, sampai tahu bahwa dia benar-benar flop itu tengah-tengah 2011-12. Darwin Núñez tuh juga masih diberi, ya nggak terlalu dihujat lah ya, cuma beberapa doang. Tapi sebagian besar fans Liverpool tetap menyukai Darwin Núñez kok meskipun flop ya. Jadi untuk pemain mahal di Liverpool, ya tekanan itu ada ya, tapi nggak sebesar kalau lu jadi pemain mahal di Manchester United atau di Real Madrid gitu kan. Itu gede banget itu. Harus langsung, nggak ada alasan apapun harus langsung gacor. Sedangkan Liverpool masih bisa nih dikasih waktu lah gitu kan. Nah ini tinggal ujian juga bagi Arne Slot. Bisa nggak dia meramu squad mahal ini nih, pemain-pemain mahal ini bisa nggak nih dikelola nih? Bisa nggak dia sebagai pelatih mengendalikan ego dan ruang ganti? Dengan banyaknya pemain baru, dengan banyaknya pemain yang ya labelnya bintang lah ya dengan harga mahal, bisa nggak mereka mengendalikan ego? Dan bisa nggak dia meramu tim ini dan bermain konsisten di sepanjang musim ya? Kita lihat ya. Tapi gue cukup yakin dengan kehadiran Isak ini dia bisa cukup bagus. Gue nggak bilang gacor ya, 20 gol per musim tuh kayaknya musim ini nggak 20 gol ya. Cuma paling nggak dia nggak yang tumpul-tumpul amat lah. Paling nggak dia nggak kayak Núñez sama si Carroll ya, Isak sama Ekitike ya. Ini dua orang striker dua baru dan mahal dua-duanya. Oke, kita lihat ya gimana kiprah Liverpool di 2025-2026 dengan sederet pemain-pemain mahal ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya channel Audible. Bantu gua dong buat grow channel ini supaya bisa menjadi lebih baik dan nge-share lebih banyak konten. Jangan lupa untuk masuk ke page gue di IDN Times. Banyak banget artikel menarik di situ yang bisa lo baca, profil pemain, analisis taktik, trivia, rekor-rekor unik, penting gak penting, ada semua di sana ya. Silakan linknya dia di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Gue Dara Mantio, ciao ciao.